Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal saya akan berikan dulu sebuah pemahaman yang jelas, yang mudah kita pahami tentang asal-usul kata bidat. Kata bidat berasal dari bahasa Arab, yaitu suatu ajaran yang artinya adalah suatu ajaran dan aliran yang menyimpang dari ajaran yang resmi. Ya, sekali lagi, bidat atau ajaran sesat ya adalah ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang resmi. Nah, apa yang dimaksud dengan ajaran resmi? Tentu titik tolak dari ajaran resmi itu adalah Alkitab. Ya, sebagai firman Allah satu-satunya. Nah, jadi waktu satu ajaran atau satu aliran menyimpang dari apa yang sudah dicatat mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu dikategorikan, Bapak-bapak, ajaran sesat atau bidat. Selanjutnya, secara historis atau secara lahiriah, biasanya ini, ya, ajaran sesat itu mereka memulai pelayanannya dari komunitas kecil, ya, atau dari persekutuan kecil biasanya. Ya, anggotanya tidak lebih, tidak kurang, ya 2-3 orang lah, paling banyak mungkin 5 atau 10. Nah, biasanya mereka yang sudah tergabung di dalam persekutuan kecil itu atau kelompok pemuritan lah ya. Jadi sebenarnya mereka memakai pola yang sudah dipakai oleh Yesus. Cuman bedanya, muatan dari pemuritan itu, isi ajaran mereka di dalam pemuritan itu menyimpang dari Alkitab. Ya. Biasanya anggota-anggota yang sudah tergabung di dalam persekutuan kecil itu, Bapak-bapak, mereka biasanya dilarang. Ya, dilarang untuk bergabung dengan gereja besar atau gereja asalnya. Itu biasanya begitu. Ya. Kenapa? Supaya tidak tercampur dogma atau ajaran yang sudah dicakokin ke dalam pikiran orang-orang yang dimuridkan itu. Dengan mendengarkan khotbah ya dari gereja-gereja lain atau dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi intinya adalah hati dan pikirannya dikuasai total tuh. Untuk itulah mereka dilarang untuk mendengarkan, mengikuti ibadah di tempat yang lain. Untuk itulah mereka dilarang untuk mengikuti pengajaran atau pemuritan di tempat yang lain. Biasanya begitu. Supaya apa? Supaya ajaran-ajaran yang tidak sehat itu ya benar-benar total ya masuk di dalam hati dan pikiran mereka, dan tidak ada boleh ajaran yang lain yang boleh masuk kepada mereka. Nah, biasanya mereka dilarang juga, Bapak-bapak, untuk bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Selain daripada mereka hanya boleh bertanya kepada orang yang mengajar mereka di dalam ajaran sesat itu. Mengapa? Supaya jawaban itu selalu didapatkan dari pemimpin ajaran sesat itu sendiri. Definisi ini dilihat oleh Dr. Berkov, maka dia berani menyimpulkannya. Nah, ajaran sesat, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, juga adalah suatu ajaran yang ditambahkan kepada apa yang terdapat di dalam ketentuan yang sudah ada di dalam Alkitab. Yang artinya, ajaran sesat itu kecenderungannya ada dua. Satu, menambahkan ya ajaran, pemahaman, pengertian di luar dari yang sudah ada dalam Alkitab, menambahkan. Kita akan lihat contoh-contohnya. Kalau tidak menambahkan, biasanya mengurangi. Ya, mengurangi apa yang sudah ada di dalam Alkitab. Di situ-situ aja sebenarnya zona permainan mereka sebenarnya. Nah, kalau yang ditambahkan, kalau ada yang dikurangi, maka sudah pasti itu sudah bertentangan dengan Alkitab itu sendiri, Bapak-bapak. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ajaran sesat itu biasanya ya
mereka pasti akan menentang, akan melawan ya doktrin yang sudah digariskan, dijelaskan di dalam Alkitab. Biasanya pasti ke situ. Biasanya doktrin yang selalu mereka bengkokkan, salah satunya yang paling dominan saya lihat dalam mendalami banyaknya ajaran-ajaran sesat, yang selalu mereka bengkokkan itu, ya, tentang ketuhanan Yesus sebagai juru selamat. Itu selalu mereka belokkan, itu selalu mereka bengkokkan, artinya mereka gantikan dengan diri mereka sendiri sebagai pemimpin dari ajaran sesat itu sendiri. Nah, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Nah, boleh Bapak bisa disiapkan Alkitabnya. Pak Surbakti, boleh Pak kita dibantu dulu Pak membacakan ayat 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Suaranya masih di mute ya Pak ya? Ya, enggak Pak. Ya. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Ya, 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Surbakti. Nah, Bapak-Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Rasul Petrus sudah mengingatkan jauh-jauh hari tentang pasti, bukan lagi mungkin nggak pasti. Ya, munculnya, hadirnya guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu. Maka untuk itulah Rasul Petrus mengatakan di dalam ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Nah, jelas itu ya Bapak Ibu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, kata Petrus nih. Artinya apa? Di zaman Rasul Petrus, di zaman Tuhan Yesus pun sekalipun sebenarnya sudah muncul ajaran guru-guru atau nabi-nabi palsu. Itu Bapak Ibu. Udah muncul sebenarnya. Bahkan bukan hanya dalam perjanjian baru. Di perjanjian lama juga sebenarnya. Ajaran palsu itu, nabi-nabi palsu itu sudah muncul sebenarnya. Nanti akan kita lihat ya pergerakannya dan juga perkembangannya. Maka untuk itu Rasul Petrus mengingatkan kita lagi. Ya. Dan di sana dikatakan tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini perlu kita dalami arti kata tampil di tengah-tengah umat Allah. Artinya apa? Ajaran sesat atau nabi palsu itu justru menyasar ya orang-orang Kristen. Karena di sini dikatakan tampil di tengah-tengah umat Allah. Ajaran, jadi artinya apa? Jadi ajaran sesat itu bukan mencari orang luar. Kekristenan itu enggak. Kalau kita bicara masalah konteks dalam ranah kekristenan. Mereka mencari dan menyasar orang-orang Kristen. Di mana? Di dalam gereja. Lewat persekutuan-persekutuan. Tidak daripada tampil di tengah-tengah umat Allah. Artinya apa? Ajaran sesat itu juga muncul
dari dalam kekristenan itu sendiri, Bapak. Untuk itu saya menganalogikan bahwa menghadapi ajaran sesat itu seperti kita menghadapi musuh dalam selimut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ketahuan gitu. Dari penampilannya, dari penampakannya, dari perawakannya nggak kelihatan. Karena biasanya mereka di awal memperkenalkan diri itu mencari titik persamaan dengan kita. Biasanya mereka di awal itu memakai Alkitab yang sama dulu, seperti Alkitab yang kita punya sebagai prapendekatan. Yang kedua, kalau mereka ditanya gerejanya di mana, biasanya mereka menyebut nama gereja yang familiar di tempat itu. Ya. Dan mereka, saya katakan dari Bapak Ibu, masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam persekutuan-persekutuan, masuk ke dalam pelayanan-pelayanan. Itu maka saya katakan tadi, ini ibarat musuh dalam selimut. Karena tidak mudah kita mengidentifikasi, tidak mudah kita melihat, tidak mudah kita membedakan di mana kesesatan, di mana kesalahan doktrinal dari ajaran mereka dengan apa yang kita sudah ada. Karena kenapa? Karena mereka berjubahkan agama kekristenan juga. Kalau kita menghadapi ajaran sesat yang datangnya dari luar Bapak Ibu gampang. Karena kenapa? Langsung kita bisa tahu, oh warnanya beda. Kitabnya beda. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau yang satu ini enggak. Itu makanya kalau masyarakat awam, orang Kristen awam, mudah sekali memang terpapar dengan ajaran sesat. Apalagi kalau mereka hanya mengandalkan ya memahami dan mendengar firman itu hanya sebatas ibadah gereja. Udah lewat itu sudah. Dikatakan di sana, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa-penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajaran palsu itu biasanya memasukkan ajaran-ajaran yang bengkok, ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang palsu. Atau ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang sudah dicatat dalam Alkitab kita. Strateginya tidak frontal mereka di awal. Enggak. Kalau frontal di awal kan langsung ketahuan Bapak Ibu. Strateginya halus banget. Halus banget. Tetapi mereka sudah punya target. Apa yang mau dicapai lewat strategi itu. Maka untuk itu saya katakan tadi di awal mereka tidak langsung menampakkan menunjukkan perbedaan doktrinal. Enggak. Mereka mau hidup dulu bersama seperti apa yang ada di dalam gereja itu sendiri. Motivasi mereka adalah ya menyangkal penguasa-penguasa yang telah menebus mereka. Artinya apa? Menyangkal keberadaan Yesus. Menyangkal ketuhanan Yesus. Menyangkal keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Contoh, salah satu contohnya. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena ajaran sesat ini pasti akan ada endingnya, pasti akan ada akhirnya. Artinya Tuhan akan mengakhiri itu. Tapi memang bukan sekarang. Nabi-nabi ajaran-ajaran sesat itu diakhiri oleh Tuhan, enggak langsung sekarang, enggak. Nanti waktu Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali. Kalau baru nanti waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ajaran sesat baru disikat. Berarti akan ada potensi besar orang Kristen terpapar dengan ajaran sesat. Ya, betul itu. Betul banget. Untuk itulah gereja. Untuk itulah orang-orang percaya. Seperti Bapak, Ibu, dan saya. Perlu mendalami ajaran-ajaran sesat ini. Minimal ini bisa menolong diri kita, anggota keluarga kita, atau orang-orang yang kita layani. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, kita bisa menolong anggota gereja kita masing-masing. Bahkan lebih luas lagi, orang-orang Kristen secara umum. Adakah yang akan mengikuti mereka? Tentu sudah jelaskan dalam ayat 2.
banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang. Artinya apa? Petrus tidak mudah mengklaim, mengatakan banyak orang, kalau dia sendiri tidak pernah melihat ada banyak orang. Artinya apa? Di zaman Rasul Petrus sekalipun, sudah banyak orang juga yang terpapar dengan ajaran sesat. Itu makanya dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Maka bukan lagi sesuatu hal yang asing. Di zaman ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, semakin subur ajaran-ajaran sesat, dan juga pengikutnya makin bertambah banyak. Nanti saya bukakan ya contoh-contoh ya dari ajaran-ajaran sesat itu sendiri dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dicari, kan itu yang jadi pertanyaan. Ya, oleh para pengajar sesat, oleh bidat sesat itu, ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Artinya ajaran sesat itu punya maksud, punya tujuan, punya target, punya visi Bapak Ibu. Itu apa? Melalui ajaran yang sesat yang mereka ajarkan itu. Ada target yang akan mereka capai, yaitu apa? Mencari untung. Untung apa saja? Satu, bisa untung secara pengaruh. Untung pengaruh. Karena semakin banyak orang yang percaya dengan ajaran sesat mereka, maka itu mengindikasikan pengaruh mereka kan makin bertambah besar. Itu yang pertama. Lalu kalau udah mereka dapat untung pengaruh, apalagi sih yang mau didapatkan, yang mau dicari mereka uang. Itu udah pasti. Karena kalau orang sudah bisa dipengaruhi hati pikiran perasaannya secara total, maka tinggal langkah kedua adalah minta para pengikutnya untuk memberikan uang. Dan fakta-fakta itu ada banyak, nanti akan saya jelaskan. Maka rata-rata pemimpin ajaran sesat ujungnya memang mereka menjadi kaya, menjadi orang kaya juga sebenarnya secara finansial. Apalagi keuntungan lain. Ya. Keuntungan secara kedagingan, yaitu apa? Pemuasan hawa nafsu. Pemuasan hawa nafsu. Maka kadang-kadang ajaran sesat itu berujung pada ya pemenuhan kebutuhan daging, pemenuhan kebutuhan seksual dari para pemimpin ajaran sesat itu. Itu keuntungan-keuntungan itu, dan masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lain, yang saya katakan tadi pasti itu akan menjadi target mereka. Bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan itu? Dikatakan kamu dengan kita, orang itu akan orang-orang yang mempercayainya akan diajarin, akan dibimbing, akan didoktrin dengan ajaran-ajaran yang mereka rekayasa, yang mereka desain sendiri, yang mereka buat sendiri. Ke situ dia larinya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, sekali lagi, ajaran sesat ini akan ada endingnya, tapi memang bukan sekarang. Tuhan mengakhiri pesatnya perkembangan ajaran sesat. Enggak, nanti waktu Tuhan Yesus sudah datang yang kedua.